Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SB Ziani dengan NPM 201200002. Di video ini saya akan menjelaskan menganalisis kemungkinan resiko yang ditimbulkan akibat masalah BSI pada bulan Mei 2023. Nah, ditinjau dari jenis-jenis risiko yang telah saya pelajari gitu ya pada mata kuliah manajemen risiko dari kasus corporate secretary Bank BSI gitu atau Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023 melalui laman resmi ya Instagram Bank BSI, di mana menyampaikan bahwa mengumumkan gitu ya bahwa terdapat masalah pada sistem Bank Syariah Indonesia, sehingga menyebabkan beberapa masalah yang cukup serius, seperti di sini ada pada transaksi terganggu, kemudian ATM tidak bisa digunakan, dan mobile banking tidak bisa diakses. Nah, jadi dari pengumuman itu ya dari laman resmi Bank BSI sudah kelihatan ya bahwa Bank BSI ini bermasalah dengan sistem mereka yang bikin ribet gitu. Nah, kayak transaksi yang terganggu, kemudian ATM yang nggak bisa dipakai, dan mobile banking yang nggak bisa diakses gitu. Nah, dari masalah yang ada gitu ya, dari masalah yang ada, beberapa risiko yang mungkin muncul yang bisa dilihat dari mata kuliah manajemen risiko yang telah saya pelajari. Di mana di sini yang pertama ya ada resiko operasional, di mana masalah di sistem gitu, di sistem Bank BSI ini bisa dikategorikan sebagai resiko operasional. Nah, kalau ada masalah di komputer atau di perangkat keras, jadi bisa bikin transaksi itu terganggu. Kemudian ATM gak bisa dipakai dan akses mobile banking juga menjadi terhambat. Kemudian resiko selanjutnya itu ada resiko reputasi, di mana Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia itu gak bisa memberikan layanan yang bagus gitu buat nasabah. Jadi bisa bikin citra mereka itu rusak. Nah, jadi nasabah yang terkena dampak bisa kecewa gitu dan ngerasa agak puas gitu ya dengan layanan bank ini yang bisa bikin citra bank ini menjadi jelek. Kemudian untuk resiko selanjutnya itu ada resiko kepatuhan ya, di mana Bank Syariah Indonesia mungkin juga punya resiko kepatuhan terkait kewajiban mereka gitu untuk memberikan layanan sesuai dengan standar perbankan syariah gitu ya. Jadi kalau masalah ini melanggar ketentuan syariah bisa bikin bank kena sanksi gitu dan tuntutan dari hukum. Nah, seperti itu. Kemudian untuk resiko selanjutnya ya di sini ada resiko keuangan gitu ya, di mana masalah serius di sistem itu bisa bikin Bank Syariah Indonesia rugi gitu secara finansial. Nah, kalau nasabah nggak bisa bertransaksi atau nggak bisa mengakses layanan perbankan gitu, maka bank bisa kehilangan pendapatan dan juga bisa dituntut ganti rugi. Nah, kemudian untuk resiko selanjutnya itu ada resiko operasional jaringan gitu. Jadi ini fokusnya di jaringan ya. Nah, kalau masalah di sistem ini disebabkan oleh serangan cyber atau gangguan jaringan, nah bisa ada resiko operasional jaringan gitu. Nah, serangan cyber atau gangguan jaringan bisa nggak memungkinkan akses ke sistem dan bisa bikin gangguan yang besar gitu. Kemudian untuk resiko selanjutnya itu ada resiko keamanan ya, dimana di sini untuk resiko keamanan informasi. Nah, kalau masalah sistem ini disebabkan pelanggaran keamanan informasi, maka di sini ada risiko keamanan informasi nasabah gitu. Dan data pun sensitif bisa jadi terancam gitu. Dan bisa akses itu jadi nggak sah gitu. Jadi penyalahgunaan ataupun bisa disebut sebagai
sebagai pencurian gitu ya. Nah, di sini untuk untuk resiko kegagalan ya. Untuk resiko kegagalannya gitu, di sini ada pemulihan bencana. Nah, kalau masalah di sistem ini berlangsung lama gitu, bisa ada resiko kegagalan pemulihan bencana. Nah, kalau sistem nggak bisa diperbaiki gitu, sama sekali nggak bisa diperbaiki atau dipulihkan dengan cepat, maka Bank BSI bisa kena dampak besar gitu dalam menjalankan operasionalnya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk analisis masalah pada Bank BSI pada bulan Mei 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.